Halo pemirsa, apa kabar? Kita ketemu lagi dalam Jurnal Jurnal Weekend. Weekend. Dan hari ini seperti biasa nih Maria, kita ada 10 berita yang akan kita sampaikan. Bersama saya Afan, Dan saya di Martrio. tentu saja dengan beberapa berita yang unik Menarik dan tentunya viral di di kanal YouTube National National TV Official. Official. Seperti berita yang pertama ini. Yang pertama apa itu, Pak? Berita pertama kali ini datang dari Kabupaten Situbondo tentang adanya sebuah mobil yang hangus di lahap si jago merah saat diparkir di pinggir jalan raya. Seperti apa? Apa ya itu penyebabnya? Penasaran ya? Yuk Penasaran. kita lihat videonya. Mobil pribadi yang tidak terpakai selama 3 bulan di pinggir jalan masuk Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mengalami kebakaran. Mobil yang sudah 3 bulan mangkrak itu terbakar tepat di depan warung serta pemukiman padat penduduk. Beruntung pada saat terjadinya kebakaran, mobil pribadi itu tidak mengakibatkan adanya korban luka maupun korban jiwa. Warga yang ada di lokasi kejadian pun berteriak meminta tolong akibat adanya peristiwa tersebut. Sebelumnya, warga berupaya memadamkan kobaran api dengan alat dan bahan seadanya. Namun, kobaran api tak kunjung padam. Selanjutnya, warga pun menghubungi pihak pemadam kebakaran Kabupaten Situbondo. Lantaran pintu mobil terkunci, seluruh barang dan surat-surat berharga yang ada di dalam mobil ludes di lahap si jago merah. Api pun dapat segera dipadamkan setelah 1 jam kemudian. Diketahui pemilik mobil tersebut bernama Ahmadi. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran yang menghanguskan seluruh isi mobil tersebut. Sedangkan untuk kerugian material diperkirakan puluhan juta rupiah. Dari Situbondo, Khairul Rahman, National TV melaporkan. Sayang sekali ya. Nah, Kok sudah lihat bisa kan videonya. hangus Nah, gitu? ini dia. Yang jadi pertanyaan kan itu ya. Si pembeli sendiri sampai hari ini belum tahu ya, apa sih yang menjadi penyebab dari terbakarnya mobil ini. Dan saat kebakaran terjadi, pemilik juga nggak ada di situ dan Betul. semua berkas-berkas, surat-surat semuanya hangus. Hangus. Jelas, Nah, jago merah. padahal di situ tuh sudah ada selama 3 bulan ya. 3 bulan diparkir di situ sebelumnya nggak ada apa-apa. Jadi kok tiba-tiba sampai ada insiden terbakar, ini juga membuat kaget. Apa yang menjadi penyebab dari peristiwa kebakaran ini? Ya, tapi di sisi lain memang ada satu hal yang patut disyukuri ya, walaupun yang namanya bencana itu nggak patut disyukuri ya. Tapi di sini adalah kebetulan pas di dalamnya itu nggak ada korban jiwa, nggak ada orangnya, sehingga semuanya dalam kondisi baik-baik saja kecuali kendaraannya itu. Dan ada juga surat-surat berkas kendaraan juga. Jadi ini juga bisa menjadi perhatian ya. Ya mungkin ya, walaupun kendaraan itu diparkir di suatu tempat lah ya, nggak dipakai kemana-mana, diparkir saja. Kayaknya perlu dilakukan pengecekan deh ini. Iya, itu selama 3 bulan Nggak kemana-mana. dicek apa gimana sih? Jadi 3 bulan itu standby di situ. Jadi ini perlu dilakukan pengecekan secara berkala lah ya. Mungkin entah itu dipanasi, kemudian dilihat lagi lah, atau mungkin ada hal atau sesuatu yang mungkin bisa membahayakan jiwa atau bisa mengakibatkan peristiwa seperti tadi itu. Nah, kalau sudah terbakar seperti kan ya yang rugi pemiliknya kan ya. Pemiliknya juga. Tapi untungnya juga nggak merambat ke sekitar juga. Betul. Sekitar. Ya untungnya berhasil diantisipasi ya. Berhasil dipadamkan oleh warga walaupun akhirnya harus meminta bantuan supaya insiden ini, apinya ini tidak sampai merembet ke tempat yang lainnya. Bayangin ya, 3 bulan tidak diapa-apain, parkir di situ tiba-tiba terjadi kebakaran. Itu mungkin karena puntung rokok, itu bisa jadi loh. Iya ya, iya itu kalau BBM ya. Nah, tapi bisa saja. bisa kalau BBM. Tapi ini sampai sekarang masih diselidiki ya, masih diselidiki apa yang menjadi penyebab dari terbakarnya mobil ini. Oke. Kita lanjut dari Situbondo, kita bergeser ke Lumajang ini. Tentang pasar hewan masih ditutup, pedagang kambing terpaksa berjualan di pinggir jalan. Lagi-lagi, ini dampak PMK deh kayaknya. Terkait PMK ini. Iya, penyakit mulut dan kuku. Videonya kita lihat. Pasar hewan di Kabupaten Lumajang resmi dilakukan perpanjangan penutupan berdasarkan surat edaran Bupati Lumajang. Hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi penyebaran mata rantai penularan penyakit mulut dan kuku. Perpanjangan penutupan pasar hewan pun dikeluhkan para penjual hewan ternak di Kabupaten Lumajang, sebab mereka tidak dapat memasarkan hewan ternaknya.
Selain itu, para pedagang hewan ternak hanya mengandalkan mata pencarian dengan cara berdagang hewan ternak saja. Lantaran pasar hewan ditutup, para pedagang hewan ternak pun terpaksa berdagang di sekitar jalan pintu masuk Pasar Hewan Pasirian Kabupaten Lumajang. Mereka memajang hewan dagangan dan melakukan transaksi di pinggir jalan. Hal itu sudah dilaksanakan sejak 26 Mei 2022 lalu. Selama pasar hewan ditutup, otomatis pendapatan para pedagang hewan turun drastis hingga 80%. Biasanya, saat berjualan di pasar, dalam satu hari, rata-rata pedagang hewan dapat menjual dagangannya 3 hingga 4 ekor. Namun saat ini hanya mampu menjual 1 ekor saja per minggu. Pedagang ternak berharap kebijakan terkait penutupan pasar hewan segera dicabut, sebab sangat tidak berpihak terhadap para pedagang hewan. Bahkan, penutupan pasar juga berpengaruh pada pendapatan para pedagang hewan di Kabupaten Lumajang. Dari Lumajang, Dosi Kuswanto, Nasional TV melaporkan. Ini kebijakan pemerintah lagi-lagi menjadi pro dan kontra antara kasusnya PMK dan juga para peternak dan juga penjual hewan ternak. Penjual hewan ternak ya. Ini terjadi di daerah Lumajang ya. Ya memang gimana ya, sekarang kan penyakit mulut dan kuku itu menjadi satu wabah yang memang ditakuti oleh para peternak. Jadi untuk melakukan antisipasi supaya PMK ini tidak menyebar, makanya pemerintah melakukan langkah-langkah, diantaranya adalah penutupan pasar hewan. Tapi bagi para peternak dan juga penjual ternak tuh merupakan mata pencarian satu-satunya. Jadi kalau misalnya ditutup, mereka juga bingung kan? Ya iyalah, karena itu adalah itu adalah sumber mata pencarian mereka kan ya. Jadi karena ditutup, ya mau nggak mau pedagang harus putar otak kan, cari akal. Jadi mereka ini nggak lagi masuk ke pasar hewan, tapi berada di pintu masuk pasar hewannya. Tapi mereka juga mengalami kerugian sebesar sekitar 80%. Kalau biasanya kan karena penurunan kan ya, sehari bisa 3-4 ekor terjual. Kalau ini 1 minggu cuma 1 ekor. Iya, ini jadi para peternak maupun para pedagang ini berharap ya, hal ini segera mendapat solusi bagaimana caranya antara PMK ini yang bisa segera ditangani, kemudian di sisi lain para peternak ini tidak dirugikan karena tidak boleh berjualan di pasar hewan. Kan tahu sendiri sekarang, pasar hewan sedang lesu, kemudian harganya pun kan drastis banget ini. Anjlok. Lagi juga hari raya Idul Adha. Nah, ini dia. Padahal ya, ini kalau Idul Adha juga ini biasanya panennya para peternak itu ada di hari-hari seperti sekarang. Jadi kalau tiba-tiba ada penutupan pasar hewan, kemudian penjualan terjadi penurunan, otomatis para peternak dan pedagang itu yang merasa dirugikan. Ya, kita berharap mudah-mudahan segera ada solusi terkait dengan hal seperti ini, yaitu tentang penyakit mulut dan kuku yang sampai sekarang masih wabah. Semoga juga cepat reda ya. Iya. Ini sangat membuat para pedagang dan juga para peternak ini lesu, sedih, kasihan juga. Makanya sekarang itu lebih baik kalau sekarang pemerintah sedang mengencarkan vaksinasi PMK untuk ternak, ya sudah, ikuti saja. Demi kebaikan bersama. Betul. Dan saat lagi nanti akan ada berita yang lain lagi, yang tentu saja berita yang unik, menarik, dan viral. Hanya di Jurnal Weekend. Halo pemirsa, kembali lagi di Jurnal Weekend masih bersama saya Dimatriu dan juga saya Avana Syafa. Kalau tadi kita sudah menyampaikan beberapa berita dari Situbondo, kemudian Lumajang. Sekarang kita beralih ke kabupaten yang lain, yaitu di daerah Bondowoso. Betul. Terkait dengan kasus kriminal. Kriminal. Jadi di Bondowoso ini ada yang bobol berangkas dan gasa uang sebesar 650 juta rupiah. Tapi para pelaku ini berhasil dibekuk oleh pihak kepolisian. Penasaran wajah pelakunya? Yuk kita lihat. 3 pelaku ini merupakan buronan petugas sejak tahun 2021 lalu. Mereka adalah Budiono 46 tahun warga Kecamatan Sumbersari, Habir 46 tahun warga Kecamatan Pakusari, dan Taufik Ansori 32 tahun warga Kecamatan Mumbulsari. Ketiganya merupakan warga Kabupaten Jember. Selain ketiga orang pelaku tersebut, seorang pelaku lain yang merupakan otak kasus pencurian pembobolan brankas tersebut saat ini menjalani hukuman dengan kasus yang sama di Kabupaten Bojonegoro.
Komplotan ini terbukti telah mencuri dan membobol brankas di gudang tembakau milik Hendrik Surwono yang berlokasi di Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso. Dari aksi tersebut, komplotan pencuri ini berhasil menggasak uang tunai sebesar 650 juta rupiah. Kronologis pencurian berawal dari tersangka Taufik Ansori sebagai penunjuk jalan yang sekaligus orang kepercayaan korban yang mengetahui isi gudang dan lokasi brankas. Selanjutnya 4 tersangka lain masuk dengan cara membobol pagar tembok dan pagar besi hingga sampai pada ruangan brankas. Komplotan ini selanjutnya membuka brankas dengan menggunakan linggis dan berhasil menggasak seluruh uang di dalamnya. Penangkapan keempatnya merupakan hasil penyelidikan terhadap orang-orang yang dicurigai. Saat akan ditangkap, seorang pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas lantaran melawan petugas. Atas perbuatannya, komplotan pencuri ini dijerat pasal 363 ayat 1 ke 3E, 4E, dan 5E KUHP tentang pencurian pemberatan dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Bondowoso, Rizky Kurnia, Nasional TV melaporkan. Ternyata terlihat adalah wajah bermasker ya, jadi saya nggak lihat wajahnya seperti bisa apa. Melihat wajahnya para pelaku. Dan kalau dilihat-lihat memang sudah berumur ya semua. Iya, berumur ya. Ada 3 orang pelaku ya. 40-an ya. 40 ke atas, 50, 50, 55 lah. Memang rata-rata sudah paruh baya sih ya mereka ini. Dan ini yang membuat korban itu merasa shock adalah karena salah satu pelaku ini adalah kepercayaan dari korban itu sendiri. Sulit ini kalau kayak gini tuh jadi trauma untuk percaya lagi ke orang gitu ya. Kalau salah satu orang yang dipercayainya melakukan seperti ini. Nah, ini dia ternyata ada pengkhianatan. Jadi di sini salah satu pelaku yang merupakan orang kepercayaan dari korban ini memang tugasnya adalah untuk melakukan pengecekan di rumah korban, mulai dari di mana sih lokasi berangkasnya, kemudian isinya apa saja, termasuk situasi dan kondisi di dalam rumah korban. Jumlahnya banyak loh. 650 itu tidak sedikit. Juta ya? Jangan ditinggal jutanya. Iya, 650 juta. Semua. Tapi diraib ya? Tapi untungnya itu sudah dibekuk polisi dan semoga mendapat efek jerah ya dari situ. Dan bisa jerah ya? Ya mudah-mudahan sih. Ya. Tapi kalau udah komplotan kayak gini biasanya ya gitulah. Habis masuk, keluar lagi, masuk, keluar lagi ya. Jadi memang ini merupakan tindakan kriminal yang sudah terencana. Iya, jadi dari 3 ini memang sudah merencanakan dari awal antara si A, si B, dan si C ini mempunyai peran yang berbeda-beda. Tapi yang paling vital yaitu tadi, si orang kepercayaan dari korban ini ya. Merupakan kunci dari perbuatan tersebut. Membukakan pintu untuk itu teman-temannya atau rekan-rekannya yang ingin melakukan pencurian brankas. Betul. Ini juga bisa menjadi catatan ya. Jadi untuk Anda yang mungkin akan mencari pekerja baru, pegawai baru, nggak ada salahnya lah kita minta data ya, mulai dari KTP, track record, dan lain sebagainya. Sebaiknya memang kita benar-benar perlu tahu, supaya nggak salah ambil orang, supaya tidak salah mempekerjakan orang, daripada nanti akhirnya kayak korban tadi itu. Berapa? 650 juta rupiah. Oh, banyak sekali. Banyak itu. Iya. Kita beralih ke kabar yang lain ya. Dari Bondowoso kemana ini? Ke Banyuwangi. Kita ke Banyuwangi. Ini masih terkait kriminalitas ya, pemirsa. Petugas Lapas Banyuwangi berhasil gagalkan penyelundupan ponsel di dalam kue tar. Kue tar? Kue tar. Ada ponselnya? Ada ponselnya. Bayangin tar itu biasanya untuk apa sih? Untuk mungkin Happy birthday to you kan gitu ya, makanya enak. Tapi kalau di lapas nih harus dicek lagi nih. Ini tar yang berbeda ya. Seperti apa tarnya? Petugas Lapas Banyuwangi Kanwil Kemenkumham Jawa Timur terus melakukan upaya pengamanan dan keamanan larangan barang yang dilarang untuk masuk ke dalam ruang tahanan Lapas Banyuwangi seperti alat telekomunikasi ponsel dan barang terlarang lainnya. Upaya antisipasi keterkaitan dengan hal tersebut, petugas Lapas Banyuwangi berhasil menemukan 2 unit ponsel terbungkus rapi dalam kue tar berhasil digagalkan masuk ke dalam lapas. Kepala Pengamanan Lapas Banyuwangi Andri Setiawan menjelaskan, kejadian berawal saat salah satu pengunjung berinisial DM dan AA melakukan pendaftaran untuk menitipkan barang kepada kerabatnya yang saat ini sedang menjalani pembinaan di Lapas Banyuwangi. Saat itu, petugas dari awal sudah menaruh kecurigaan dengan gelagat DM dan AA yang berbeda dengan pengunjung lainnya.
Hingga kemudian untuk mengantisipasi adanya perbuatan yang melanggar sesuai dengan ketentuan aturan terkait dengan pelayanan barang atau makanan yang masuk lapas. Selanjutnya, petugas langsung melakukan pemeriksaan guna memastikan hal yang tidak diinginkan. Kemudian dengan gerak-gerik dua pengunjung yang mencurigakan tersebut, ternyata benar mereka berusaha memasukkan barang yang disembunyikan dengan rapi dalam kuetar. Berdasarkan data pada formulir pendaftaran, DM dan AA berniat mengirimkan barang tersebut kepada warga binaan berinisial AR yang merupakan warga binaan asal Kecamatan Muncar. Perlu diketahui sebelumnya AR terjerat kasus narkotika dengan pidana 5 tahun 4 bulan penjara. Lantaran kepergok, selanjutnya petugas memeriksa dua orang pengunjung yakni DM dan AA. Namun saat ditanyai awalnya dua orang ini tidak mengaku dan tidak mengetahui jika kuetar yang mereka bawa berisi handphone. Namun petugas tidak percaya begitu saja, lalu DM dan AA sekaligus AR kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan lebih lanjut. AR pun tak mampu mengelak bahwa memang handphone tersebut sengaja dipesannya untuk digunakan di dalam lapas. Karena sebelumnya AR melakukan komunikasi kepada temannya dengan layanan video call gratis yang ada di lapas. Dari Banyuwangi, Muhammad Hasbi, National TV melaporkan. Kejutan. Tapi ini kejutannya juga apa ya? Kejutan kayak kriminalitas ya. Karena ini yang ada di dalam lapas itu merupakan pelaku dari Kasus narkotika. Jadi kan takutnya itu nanti HP-nya digunakan untuk apa ya? Mengendalikan peredaran narkoba yang ya. di luar sana yang belum tertangkap. Jadi mengendalikan peredaran narkoba dari dalam lapas. Dan ini nggak main-main ya. Dari yang ada di dalam lapas ini mendapat hukuman itu kalau nggak salah 5 tahun 4 bulan. 5 tahun 4 bulan karena terjerat kasus narkoba. Ya. Untungnya petugas ini sangat sigap ya. Jadi mereka ini begitu melihat dua orang yang akan ke lapas dalam arti besok kan, curiga dengan gerak-geriknya. Kok aneh. Seperti apa? Akhirnya lakukan itu tadi pengecekan kuetarnya. Penggeledahan ke orangnya. Dan itu memang apa ya? Mungkin kalau di luar sana, kalau bukan di lapas ya, mungkin itu kan sebuah hadiah mungkin ya. Dapat HP di dalam kuetar. Kalau di sini berbeda gitu. Hadiah juga sebenarnya. Hadiah juga, tapi itu kan membuat polisi juga was-was. Hadiah yang disalahgunakan ya. Disalahgunakan nanti untuk mengendalikan rekan-rekannya di luar sana. Untuk mengedarkan narkotika mungkin. Iya betul. Ya awalnya sih memang dari dua orang pelaku ya yang berusaha untuk menyelundupkan HP ini nggak ngaku ya. Mereka bilang apa? Oh saya nggak tahu, saya sekedar mengantarkan ini pesanan. Ya tapi kemudian digeledah semua barang-barang dari dua orang yang berusaha menyelundupkan ponsel ini ternyata ya diketahui. Ngaku juga. Dan akhirnya apa? Selamat ikut masuk ke dalam BUI. Ya mau nggak mau kan? Karena sudah membantu melakukan tindak kejahatan. Padahal kita ketahui sendiri kan kalau di BUI itu nggak boleh bawa yang namanya ponsel dan lain sebagainya. Ya alasannya sebenarnya simpel ya. Karena sebelumnya tuh bisa video callan, pinjam dari HP temannya. Pinjam dari HP-nya Pak Polisinya. Bukan jadi dalam. Jadi kayaknya memang menjadi PR tersendiri buat teman-teman dari pihak keamanan di lapas ya. Supaya lebih teliti lagi, lebih detail lagi ketika sedang melakukan penggeledahan. Ya, oke buat pelaku, selamat menikmati BUI. Selamat menikmati. Selamat menikmati ya. Kita ke kabar berikutnya yang ini bukan lagi masalah kriminal, tapi ini unik. Dari Kabupaten Situ Bondo. Bayangin songkok itu identik dengan yang seperti apa atau bagaimana sih? Songkok itu yang biasanya pakai kain bludru gitu. Kain bludru. Tapi kalau dari kota santri ini, songkoknya berbeda karena terbuat dari bambu. Jadi dari awalnya itu iseng, sekedar hobi, akhirnya bisa menjadi cuan. Bambu seperti apa itu? Kita lihat. Berawal dari ketelatenan, salah satu warga desa Olen, Kecamatan Kota, Kabupaten Situbondo ini dapat menuai pundi rupiah dengan menganyam bambu menjadi songkok. Awalnya, ia hanya mencoba-coba saja. Namun lantaran banyak yang meminati hasil karyanya itu, songkok buatan tangannya pun kini dikomersilkan. Menurut Asyari, pembuat songkok bambu, bahan yang digunakan untuk membuat songkok bambu itu hanya bambu saja. Awalnya, ia mencari bambu jenis tali pering karena lebih lentur dan tidak mudah patah saat dibentuk. Hanya bermodalkan ketelatenan dan alat bantu lainnya, ia pun dapat memproduksi songkok bambu yang siap pakai. Selain itu, harga songkok bambu yang ia buat harganya sangat terjangkau. Dengan membuat songkok dari anyaman bambu itu, dirinya dapat menuai pundi rupiah setiap harinya.
Dirinya mengaku membutuhkan waktu 2 hari untuk dapat membuat 1 unit songkok bambu. Hal itu dimulai dari mencari bambu, menghaluskan setiap potongan bambu, membentuk motif songkok, sampai memberi warna pada songkok yang tahan air tersebut. Untuk 1 songkok bambu dijual seharga Rp30.000 hingga Rp60.000 tergantung motif. Tak hanya songkok, Asyari juga membuat kerajinan lainnya dengan menggunakan bahan dari bambu seperti perabotan rumah tangga hiasan lainnya. Dari Situbondo, Khairul Rahman, Nasional TV melaporkan. Kreatif sekali ya. Jadi bukan hanya songkok saja yang dibuat, seperti apa itu udeng. Gitu pakai anyaman bambu. Kap lampu. Dan ini memang menginspirasi ya. Itu pun dari si pengusaha ini ya, yang awalnya itu hanya sekedar hobi, kemudian dibuat iseng-iseng, ternyata ada yang suka, akhirnya pesen ya. Itu bambunya pun juga dari bambu pilihan loh ya. Jadi nggak sembarang bambu, dan harganya tahu nggak sih berapa? Kalau songkok itu? Berapa itu? Cuma Rp30.000. Rp30.000 untuk songkok yang bagus kayak gitu? Iya, jadi hanya Rp30.000. Dan ini menjadi rezeki ya, berkah buat si pengrajin yang itu tadi awalnya hanya sekedar hobi lah, main-main, suka. Ternyata ada yang lihat, ada yang lihat, pesen dong 1. Lama-kelamaan banyak yang pesan, alhamdulillah, rezeki ya. Ini membuktikan ya bahwa untuk menyiasati sedang masa-masa seperti sekarang ya, pandemi kan juga masih belum seutuhnya habis kan ya. Kemudian untuk membuat bangkit dari perekonomian, banyak cara dilakukan dengan cara bagaimana peluang yang bisa kita dapatkan. Seperti tadi membuat songkok dari anyaman bambu, keren sekali itu. Jadi bukan hanya songkok aja ya. Betul. Ada kap lampu, terus apa lagi itu banyak sekali. Biasanya juga kayak tudung saji untuk makan tutupan itu biasanya juga ada. Itu kayaknya mama suka sekali dia. Mama gitu. ya. Mama. Ya, ini bisa menjadi inspirasi dan juga sangat inspiratif buat Anda kalau mungkin sampai hari ini masih bingung ya. Di masa pandemi masih kesulitan untuk membangkitkan ekonomi, apa cara yang bisa dilakukan dan bagaimana cara untuk menyiasati ya. Contohnya tadi ya. Dari hobi ya. Dari hobi bisa menjadi cuan. Atau mungkin bisa melihat peluang yang lain ya. Apa yang ada di sekitar kita, apa yang bisa kita manfaatkan, ya udah dilakukan saja. Siapa tahu lagi-lagi rezekinya emang di situ. Nah, kalau selama ini, kalau Dimar sendiri melihat yang namanya macam-macam kerajinan itu apa saja sih yang pernah dilihat selain songkok seperti itu, selain bambu? Songkok itu dari itu loh sampah. Apa itu bungkus kopi yang bahan daur ulang ya? Bahan daur ulang itu bungkus kopi jadikan kayak dompet, tas tuh kreatif sekali para ibu-ibu biasanya. Betul. Jadi ini benar-benar sangat menginspirasi. Oke. Itu tadi ada berita dari anyaman bambu dari Kota Santri ya. Betul. Dan nanti kita masih punya kabar yang lain loh ya. Masih banyak. Tentang apa coba nanti? Masih tentang apa ini? Nanti ada penangkapan buaya. Wah, ini buayanya bukan buaya darat ya. Nah, selengkapnya sesaat lagi kami kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Jurnal Weekend. Nah, tadi kita sudah menyampaikan ya, salah satu binatang yang buas dan berbahaya adalah buaya. Itu ada lagunya ya? Buaya gimana? Buaya buntung. Salah ya? Ini berbeda, ini buaya peliharaan dari seorang warga gitu. Mungkin dipelihara dari kecil dan akhirnya sekarang udah agak besar jadi takut untuk memelihara. Nah, untuk itu akan dilakukan evakuasi ya? Evakuasi. Yuk kita lihat cuplikannya. Seperti inilah proses evakuasi hewan reptil jenis buaya milik Ade Prastio, warga Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo yang keberadaannya mengancam keselamatan. Buaya dengan ukuran panjang 1,2 meter tersebut sudah dipelihara sekitar 2 tahun lamanya. Sebelumnya Ade Prastio membeli bayi buaya secara online, kemudian ia pun memeliharanya di rumahnya. Namun lantaran buaya itu tumbuh besar serta semakin buas, kini keberadaan reptil peliharanya itu dirasa membahayakan. Selanjutnya, ia pun meminta kepada pihak petugas pemadam kebakaran Damkar Kabupaten Situbondo agar melakukan evakuasi terhadap reptil tersebut. Imam Busari selaku koordinator pemadam kebakaran Kabupaten Situbondo mengatakan, setelah mendapati adanya laporan terkait buaya beringas milik Ade Prastio itu, pihaknya langsung bergegas menuju lokasi untuk melakukan penanganan. Bahkan pada saat proses evakuasi, petugas damkar membutuhkan waktu selama 1 jam.
Saat dievakuasi, buaya tersebut tampak agresif dan berusaha untuk menyerang petugas. Namun, usai petugas berhasil mengecoh, akhirnya buaya tersebut dapat dikendalikan serta dievakuasi. Usai dilakukan evakuasi, selanjutnya buaya itu akan diserahkan kepada pihak BKSDA wilayah Jember untuk dilepasliarkan ke habitatnya. Selain itu, pemilik buaya juga sudah menyetujui dan bersedia melepaskan buaya peliharaannya tersebut agar tidak mengganggu kenyamanan warga sekitar. Dari Situbondo, Khairul Rahman, Nasional TV melaporkan. Serka buaya buntung-tung. Itu panjangnya belum Besar sampai ini 2 ya. meter loh ya. Belum sampai 2 meter tapi saya lihatnya udah ngeri loh ya. Udah Itu ngeri lihat berumur buaya seperti berapa? itu. 2 tahun. 2 tahunan ya dipelihara dari sejak 2 tahun yang kecil. lalu, yang masih kecil, beli di online gitu. Dan ternyata setelah besar agak buas ya. Bukan agak lagi. Bukan agak lagi, tapi memang buaya itu hewan yang buas. Iya, termasuk hewan yang buas juga berbahaya sih ya. Berbahaya kalau Membahayakan untuk dipelihara. keluarganya, untuk anaknya, adiknya, Nah. tetangganya juga. Ya walaupun namanya buaya ini dipelihara di suatu kandang ya, otomatis ketika akan beri makan, kemudian bagaimana untuk mengetahui kondisi kesehatannya, tentu saja perlu untuk interaksi kan ya, interaksi dengan buaya. Jadi si pemilik ini yang awalnya senang dengan buaya ketika beli dalam kondisi masih kecil online ya, Masih 2 tahun yang imut-imutnya lalu. gitu ya. Nah setelah kecil itu imut-imut, ternyata ketika besar menjadi Amit-amit. amit-amit. Dalam arti itu berbahaya ya. Iya. Tapi ini juga tetap hewan yang sebenarnya adalah peninggalan zaman prasejarah loh ya. Yang sampai sekarang itu masih ada. Jadi karena merasa takut si pemilik ini dengan kondisi buaya yang semakin besar, semakin buas, dia juga merasa kesulitan untuk melakukan evakuasi, akhirnya memanggil, Minta bantuan damkar. betul. Jadi memanggil damkar. Seumpamanya kita nggak tahu ya, bertamu di tetangga, mungkin nggak tahu kalau tetangganya memelihara buaya, kita masuk kaget dong, wah ada buaya. Tapi kan nggak mungkin juga kan ya kalau buaya itu dilepaskan ya, nggak mungkin dilepas, itu memang ada dalam satu kandang ya. Cuma ya karena tadi ya, kan semakin besar buaya itu otomatis juga semakin berbahaya kalau kita tidak mengetahui atau kita bukan pakarnya, kita bukan ahlinya atau pawangnya, otomatis nggak ngerti tentang buaya kan. Iya. Ini juga akhirnya juga membahayakan diri sendiri. Ya untungnya si pemilik ini menyadari karena dia merasa nggak sanggup lagi untuk memelihara si buaya ini, akhirnya dipanggilkanlah pihak damkar. Damkar untuk evakuasi. Betul. Diamankan ke tempat yang lebih aman lagi. Dan rencananya akan dibawa ke BKSDA, Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Dan nantinya kemungkinan akan dilepas liarkan. Lepas liarkannya supaya bebas. Betul, dan supaya- tidak membahayakan Hmm. orang-orang sekitar. Supaya hidup di alamnya ya. Mm. Kalau dari buaya tadi dari Situbondo ya. Situbondo. Berikutnya juga masih dari Situbondo, tapi ini beda. Sama-sama binatang tapi beda. Kalau tadi tentang buaya, yang ini Wah, tentang ini ulat bulu. ulat Geli bulu. sekali ya. Nah, jadi di sini ada koloni ulat bulu itu menyerang 2 kantor dinas di Kabupaten Situbondo. Kalau berbicara ulat bulu atau mendengar kata ulat bulu itu kayak merinding sekali ya. Berasa dengar hantu ya. Kayak apa sih ulat bulunya? Puluhan staf Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dispora, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans Kabupaten Situbondo resah dengan kemunculan ribuan ulat bulu dari pohon jarak yang ada di belakang kantor Dispora. Dalam 3 hari terakhir, ribuan ulat bulu itu kini mulai menyerang dan masuk ke seluruh ruangan pada kantor Dispora dan Disnaker Trans Pemkab Situbondo. Akibatnya, para staf mengalami gatal-gatal dan mengaku jijik dengan kehadiran ribuan ulat bulu tersebut. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Situbondo, Jainul Arifin, mengatakan kalau munculnya ribuan ulat bulu di dalam ruangan bidang pemuda dan olahraga serta bidang ekonomi kreatif meresahkan para staf. Terkait adanya laporan itu, pihak BPBD Situbondo langsung datang ke lokasi dan melakukan penyemprotan cairan insektisida. Akibat adanya serangan ulat bulu itu, banyak staf takut masuk ke dalam ruangan. Setelah diteliti, ulat itu dipastikan berasal dari pohon jarak di pekarangan kosong belakang kantor Dispora. Untuk mengantisipasi kejadian yang lebih parah lagi, pihak BPBD Situbondo langsung menyemprotkan insektisida ke sejumlah pohon jarak tersebut. Menurut dia, awalnya hanya kantor Dispora yang melaporkan serbuan ulat bulu tersebut. Namun setelah petugas Pusdalop menyemprotkan pestisida,
Kepala Dinas Kertras juga minta kantornya disemprot pestisida karena sebagian ruangannya juga diserang ulat bulu. Mengingat kantor Dispora berdampingan dengan Disnakertrans. Dari Situbondo, Khairul Rahman, Nasional TV melaporkan. Ya Allah, itu ulat bulu loh banyak sekali di dinding-dinding kantor. Wah. Ya walaupun sebenarnya ada loh, ulat-ulat itu yang bisa dikatakan menghasilkan barang yang bagus. Apa itu? Ulat sutra. Ulat sutra, Iya. ya. Itu mahal ya. Kalau ini ulat Ya, ini bulu beda ya. yang buat gatel-gatel, Nah, buat kulit jadi menyerang panas. dua perkantoran ya, yang ada di Kabupaten Situbondo. Dari dua kantor yang diserang ini, ternyata setelah diselidiki itu ulat bulunya berasal dari pohon yang ada di belakang perkantoran. Setelah dilihat ternyata banyak sekali Nah. ulat bulu yang menempel di pohon itu ya. Betul. Jadi merinding banget. Jadi ulat ini merambat ke perkantoran itu, kan ada dua kantor ya. Yang pertama itu warga atau pegawainya di sini kan merasa ngeri ya. Kok di sini ada ulat bulu sih dengan segitu banyaknya? Akhirnya mereka nggak berani masuk sampai menghindari tempat kerjanya. Kemudian mereka memanggil dinas yang punya kewenangan hal ini disemprot dengan insektisida. Lindilala ternyata ularnya juga merambat ke kantor sebelahnya. Nah, Jadi nggak nyaman ya untuk bekerja, jadi Iya. gatel-gatel. Jadi Iya, nggak namanya nyaman ulat bulu ya. kerja. Bayangkan saja ketika kita ke kantor ingin kerja dengan tenang, tiba-tiba ada segerombolan ulat bulu tuh. Wah. Nah ini juga perlu Jadi nggak diketahui ya, kira-kira apa sih yang menjadi penyebab kenapa sih ulat bulu ini sampai menyerang perkantoran dan masuk ke dalam? Apa ya? Mungkin dari cuaca ya. Cuaca bisa Cuaca juga. Atau mungkin, kan sekarang ini lagi banyak-banyaknya orang yang suka menangkap pemangsa dari ulat. Ya. Burung kan? Jadi mereka Nah. tambah berkembang biak. Betul. Jadi kurang seimbang ya, kurang seimbang ekosistem antara pemangsa dan juga yang dimangsa. Jadi karena pemangsanya itu berkurang, otomatis terjadilah ledakan dari ulat bulu ini. Ya, otomatis mereka akan merajalela, akan kemana-mana. Jadi selain mengganggu manusia, mereka juga akan menghabiskan tanaman. Sayang Jadi, sekali. Ini penting sekali ya, bagi kita untuk menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Jadi lagi-lagi kita perlu ramah kepada alam supaya ekosistem tidak terganggu dan menjadi berimbang. Berimbang. Masih dari Kabupaten Situbondo ini berita Situbondo selanjutnya. lagi ya? Situbondo lagi. Ini bukan pengunjung hiu tutul muncul di wisata Kampung Kerapu. Nah, Hiu tutul. lagi-lagi Pernah tentang lihat binatangnya. apa? Hiu tutul. Tutul. Saya pernah lihat beberapa kali. Saya nggak Iya. pernah lihat. Taunya sih macan tutul ya. Kalau Macan hiu tutul tutul. itu seperti apa masih belum tahu. Saya sering lihat hiu tutul itu yang paling sering adalah di YouTube. Oh, di YouTube. Penasaran? Penasaran. Ini hiu tutulnya. Seperti inilah kemunculan kawanan hiu tutul yang ada di area perairan wisata Kampung Kerapu, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo yang sempat rekam kamera pengelola wisata. Kemunculan hiu tutul di area wisata itu merupakan yang pertama kalinya, sehingga penampakan hiu tersebut menjadi perhatian warga, pengunjung, maupun nelayan sekitar. Kemunculan kawanan hiu tutul ini juga sempat menimbulkan kekhawatiran pengelola wisata Kampung Kerapu, sebab kawanan hiu tutul ini berenang dan menabrak karamba apung. Untuk menghalau kawanan hiu tutul ini, pengelola melakukan upaya pengalian dengan menggiringnya menggunakan perahu. Hal tersebut dilakukan agar gerombolan hiu tutul tersebut tidak terdampar dan kembali ke perairan dalam. Diketahui, kawanan hiu tutul juga sering muncul di perairan Kabupaten Situbondo. Diduga, kawanan hiu itu melakukan migrasi dan mencari perairan yang lebih hangat serta lokasi berkumpulnya ikan kecil dan plankton. Kemunculan kawanan hiu tutul ini biasanya terjadi pada bulan Juni sampai dengan bulan Agustus. Dari Situbondo, Khairul Rahman, Nasional TV melaporkan. Tuh Ada kan. tutul-tutulnya gitu ya. Mirip lele. Mirip lele tapi ada tutul-tutulnya. Kok bisa kelele ya? Lele laut ya? Lele laut. Kalau biasanya kan yang sering dilihat itu mungkin macan tutul, itu anak-anak juga sering lihatnya di foto atau gambar hewan gitu. Kalau yang kayak gini kan langka ya. Iya, karena untuk memang bisa mereka melihat. tinggalnya kan mereka di laut, sedangkan macan tutul kan tinggalnya di darat. Sementara kita manusia lebih dominan di Darat. darat. Iya, jadi kalau mau melihat tutul kan perlu kegiatan istilah kayak diving dan lain sebagainya ya. Tapi di daerah Situbondo ini di wisata Kampung Kampung Kerapu Kerapu. ini memang ini membuat heboh loh ya.
Jadi nelayan di situ merasa kaget, kok tiba-tiba Tiba-tiba ada muncul gitu ya. gerombolan hiu kan Coba ya. penampakan hiu tutul. Dan sebenarnya ini bukan yang pertama loh ya. Yang pertama dalam arti di perairan antara Banyuwangi sampai dengan Situbondo. Karena dalam beberapa bulan terakhir ini ya, khususnya antara bulan April, Mei, Juni ini ya, sampai bulan Juli kemungkinan, itu memang kemarin tuh banyak sekali terjadi kasus hiu tutul muncul di perairan daerah pesisir dekat Selat Bali. Itu juga sih migrasi ya, migrasi mencari perairan yang lebih hangat, kemudian bisa jadi mereka mengikuti makanan. Dari makanan. Iya. Jadi itu tadi sama nelayannya digiring untuk menuju ke tengah lagi biar tidak terdampar gitu ya. Betul. Ke daratan. Dan sebenarnya kalau kita melihat lebih jeli lagi ya, sebenarnya dengan adanya hiu tutul itu bisa menjadi pertanda bagus loh buat nelayan. Coba tebak apa? Karena kalau ada hiu tutul muncul, itu artinya di daerah itu banyak ikan. Oh, jadi gitu ya. Jadi iya, hiu tutulnya mengikuti Gerombolan masanya ikan, gitu ya, iya. gerombolan. Wah, Jadi baru mereka tahu memang nih. menggiring ikan. Jadi kalau nelayannya memang paham seperti itu, pasti mereka akan melihat ke situ ya. Dan untungnya nelayan ini ramah ya. Mereka walaupun membuat hiunya itu ditengahkan atau dalam arti dibuat ke tengah lagi supaya nggak mengganggu nelayan, mereka ini dengan sangat ramah sehingga tidak melukai dari si hiu tutul ini. Sangat bijak ya. Sangat bijak. Dan itu tadi ya, kemungkinan hiu ini memang hiu yang migrasi, kemudian juga mencari makanan atau perairan yang lebih hangat. 3 kali kita tiga kali berbicara dari tentang situ. hewan ya, tentang hewan, tentang Hewan dan binatang. juga masih dari Situbondo terus ya tadi. Tapi 3 berikutnya nanti berturut-turut. ada berita yang lain, yaitu Itu dari dari Lumajang. Lumajang. Seperti apa beritanya? Kita akan sampaikan selepas iklan Jeda yang pariwara berikut ini. Pemirsa Jurnal Weekend masih bersama Anda, saya Afan. Dan saya Dimartrio. Tadi kalau kita berbicara tentang binatang ya, mulai dari buaya, kemudian Bulu, terus hiu hiu tutul. Tapi kali ini kita akan ke peristiwa yang lain. Sebaiknya Anda hati-hati ketika sedang melakukan pemotongan pohon, apalagi di dekat aliran listrik. listrik. Karena dari Lumajang ini, seorang pria tewas tersengat listrik saat sedang melakukan pemotongan batang bambu. Nasib nasib Ini dia menimpa dirinya beritanya. ya. Seorang pria terbujur kaku di bawah rerimbunan tanaman bambu pasca tersengat aliran listrik saat memotong bambu. Peristiwa naas itu terjadi di Dusun Basean, Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Diketahui korban bernama Sukar, 68 tahun. Saat itu, korban sedang melakukan aktivitas pemotongan bambu. Korban tidak mengetahui jika ada kabel yang menempel pada bagian bambu tersebut. Seketika itu juga, korban pun langsung tersengat aliran listrik dan tewas di lokasi kejadian. Warga setempat tidak berani untuk mengevakuasi korban sebab takut adanya listrik yang masih menempel pada tubuh korban. Tak berselang lama kemudian, petugas kepolisian, perangkat desa serta pihak PLN datang ke lokasi untuk membantu mengevakuasi jasad korban. Pihak keluarga korban juga sudah ikhlas menerima kematian korban. Usai membuat surat pernyataan dan tidak bersedia dilakukan otopsi, jasad korban kemudian dibawa ke rumah duka untuk dimandikan dan selanjutnya dikebumikan. Dari Lumajang, Dosi Kuswanto, National TV melaporkan. Sudah dilihat videonya dan beritanya. Kita ikut berduka cita, mudah-mudahan untuk korban ini mendapat tempat terbaik di Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Amin. Dan keluarganya juga diberi ketabahan. Ini sekaligus menjadi pelajaran buat kita ya. Pentingnya untuk berhati-hati, pentingnya Dalam untuk melakukan melihat sesuatu situasi. gitu ya. Betul sekali, termasuk melakukan pemotongan batang bambu ini ya. Batang bambu itu tidak melihat adanya kabel listrik di situ. Yang nempel dengan Menempel. batang bambunya ini ya. Jadi korban ini memanjat kemudian melakukan pemotongan, ternyata di situ ada aliran listrik yang teralihkan lewat bambu itu. Jadi ketika memotong, Langsung tersengat listrik. tersengat listrik dan korban mengalami insiden yang tidak menyenangkan ya. Jadi korban ini tewas di lokasi. Jadi di situ warga pun juga merasa takut karena Untuk ini berhubungan mengevakuasi dengan nyawa. korbannya, takutnya masih ada aliran listrik yang menempel. Nah, di ini tubuh. dia. Jadi akhirnya warga sekitar pun melakukan pertolongan dengan cara memanggil pihak PLN. Karena kita ngomong listrik, pakarnya adalah. Orang listrik juga. Jadi dengan begitu, akhirnya baru bisa dilakukan evakuasi, kemudian korban bisa dibawa pulang ke rumahnya, kemudian bambu dan listriknya bisa dipisahkan sehingga tidak menimbulkan korban jiwa yang lainnya. Jadi ini juga menjadi catatan buat kita ya, sebaiknya memang benar-benar perlu memperhatikan hal seperti ini,
entah itu ketika sedang memotong pohon atau batang bambu. Terus menggunakan genteng mungkin, atap rumah yang biasanya kan kalau di atap rumah tuh ada kabel-kabel juga ya. Apalagi saat hujan turun gitu. Ataupun ketika kita sedang melakukan perbaikan terkait dengan instalasi listrik yang lain. Kalau kita nggak tahu atau kita bukan pakarnya, ya lebih baik hindari. Meminta bantuan dari pakarnya ya. Nah, atau memanggil pihak PLN supaya hal seperti ini tidak lagi terjadi ya. Dan Anda juga bisa selamat dengan kondisi yang seperti itu. Tentang listrik ini juga sangat berbahaya ya, apalagi kalau udah sekali. Meskipun tegangannya kecil, tapi itu sangat apa ya? Namanya listrik ya? Namanya listrik itu buat, saya pernah soalnya kena listrik itu kayak, padahal tersengat gitu, kayak di apa ya namanya itu? Kaget itu? Kaget, terus kayak dipegangin banget gitu loh sama listriknya. Dipegangin ya, lengket banget, jadi kayak sulit untuk dilepas gitu, apalagi kalau bertegangan besar. Bertegangan tinggi ya? Bertegangan tinggi, langsung. Dari Lumajang kita ke beralih ke Kabupaten Jember nih, pasca 3 bulan keluar dari penjara, residivis jambret ibu rumah tangga. Kriminalitas. Lagi-lagi kriminalitas, residivis lagi. Kok saya curiga, jangan-jangan si pelaku ini kangen dengan buinya ya? Kenapa baru 3 bulan udah pengen masuk lagi ya? Iya. Ini dia. Inilah detik-detik saat seorang pelaku penjambretan kalung emas 10 gram milik ibu rumah tangga yang hendak berbelanja di warung di Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember. Pelaku jambret bernama Oni Mega Purniawan asal Kecamatan Sukorambi ini nyaris menjadi bulan-bulanan warga saat dirinya melakukan aksi jambret tersebut. Beruntung petugas kepolisian sekitar segera datang untuk mengamankan pelaku, sehingga sejumlah warga yang hendak menghadiahinya dengan bogem mentah masih dapat mereda emosi. Selanjutnya, petugas kepolisian segera mengamankan pelaku dan membawanya ke Mapolsek Mayang. Menurut keterangan korban, saat itu dirinya hendak berbelanja di warung dekat rumahnya yang memang kebetulan tepat di jalan raya. Tanpa ada curiga sedikit pun, di tengah perjalanan tiba-tiba seseorang berusaha menarik kalung miliknya yang sedang dipakai. Dengan spontan, korban langsung teriak maling dan beberapa warga sekitar langsung mengejar pelaku yang kabur. Namun nasib sial didapati oleh jambret tersebut. Saat dirinya masuk di jalan buntu, warga berhasil menangkapnya dan langsung mengamankannya. Beruntung pelaku terhindar dari amukan para warga, sebab petugas kepolisian kebetulan sedang berkeliling melakukan patroli di area tersebut. Pelaku yang nyaris menjadi sasaran amuk warga itu pun langsung dibawa ke Mapolsek Mayang. Diketahui pelaku tersebut adalah seorang residivis yang baru beberapa bulan telah bebas dari jeruji besi yang telah beberapa kali melakukan aksi pencurian di beberapa tempat. Dan saat ini, dirinya harus kembali mendekam di penjara guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Jember, Isam Nugroho, Nasional TV melaporkan. Ini the real kangen sama Bu ya, kangen di sana lagi. Udah ya, repot masuk. Ya. Kalau kita udah ngomong residivis itu repot ya. Residivis itu adalah orang yang memang bisa dikatakan tuh melakukan tuh nggak sekali 2 kali ya. Tapi karena sering gitu ya. Sekali melakukan aksi kejahatan, makanya dikatakan dia ini residivis loh. Mas, 3 bulan loh Mas ya, baru 3 bulan loh ya. Melakukan lagi, nggak kapok-kapok gitu. Aduh. Nah, dan di sini korban pun awalnya juga kaget ya, dia nggak nyangka. Jadi kalungnya itu yang seberat 10 graman ya. 10 gram. Iya, Bu ngapain sih Bu 10 gram dibawa keluar? Udah kejahatan aja ya. Pamer dong. Tapi kan gitu ya akhirnya ya. Damanya itu tadi ya, karena ada... Sialnya itu tadi. Ada orang yang mencoba melakukan kesempatan. Di dalam kesempitan ya melihat kalung seberat itu ya otomatis khilaf gitu kan, apalagi residivis. Jadi dia ini memanfaatkan kesempatan tarik. Jadi ibu ini akhirnya teriak, bilang, jambret. Kenceng ya? Ibu-ibu, sudah namanya ibu-ibu pasti kita bisa melihat seperti apa tiganya. Seperti apa responnya ibu kalau kena jambret? Jambret! Gitu ya. Dari situ akhirnya mengundang. Ibu-ibu itu teriak-teriak tapi bingung ya gitu ya. Jadi mengundang warga sekitar untuk mengejar si pelaku ini. Karena pelaku merasa udah dapat barangnya, kabur aja, main kabur ya.
tapi dilalah kan. Dilalah. Lagi-lagi si Jambret ini baru keluar dari penjara 3 Ketangkap bulan, lagi. Jambret apa selagi ketika lari ternyata dia masuk ke jalan buntu. Ya Wah, udah, emang udah nasibnya gitu ya. Iya. Udah dikasih kesempatan untuk bebas dari penjara, bisa berbuat kebaikan gitu ya Nah. seharusnya. Kenapa sih Jambret Diulangi lagi? lagi Ya untungnya ini warga tidak sampai melakukan aksi yang brutal ya. Dan bisa ditangani oleh pihak kepolisian sehingga tidak sampai dihajar, nggak sampai babak belur. Akhirnya dibawalah pelaku ini ke kepolisian polisi. setempat. Ya, tobat ya Pak ya. Sobat udah berumur, udah tua gitu. Sobat berkumpul sama keluarga. Nah, gitu. jadi itu ya, udah ada 10 berita yang kita sampaikan, dan berita yang dari semua itu bisa Anda lihat di YouTube Nasional TV Official ya. Tentu saja itu adalah berita-berita yang unik Menarik dan tentunya viral di kanal YouTube Nasional TV Official. Official. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Afana Syafa. Dan saya Dimatri pamit undur diri, sampai jumpa.